Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan mata kuliah manajemen produksi pertemuan ke-6 bagian kedua. Pada video kali ini, kita masih akan membahas perhitungan rough cut capacity planning untuk mengetahui berapa sih besarnya kapasitas yang dibutuhkan oleh perusahaan menggunakan metode capacity planning with overall factor, atau kita singkat sebagai CPOF. Konsep dasarnya sama, yaitu CPOF, dia mengalihkan waktu penyelesaian proses per unit dengan kuantitas MPS untuk memperoleh total waktu keseluruhan. Jadi, pada CPOF ini, yang dihitung adalah total waktu keseluruhan kebutuhan untuk seluruh produk. Dan juga kita menghitung kebutuhan untuk seluruh proses. Jadi yang dihitung adalah proses per unitnya. Jadi untuk unit A total waktunya berapa, untuk produk B total waktunya berapa, dan unit C total waktunya berapa. Oleh karena itu, dalam metode CPOF, dia menggunakan rata-rata sumber daya kunci menggunakan proporsi catatan waktu atau historical proportion. Nanti dalam perhitungan kita akan sering menyebut HP, historical proportion, untuk setiap work center. Work center ini adalah prosesnya. Ada drilling, cutting, milling, assembling, dan sebagainya. Untuk pengolahan data menggunakan metode CPOF, ada 3 informasi yang dibutuhkan. Yang pertama adalah jadwal induk produksinya, kemudian kebutuhan waktu untuk memproduksi suatu produk, dan yang ketiga adalah historical proportion. Jadi kalau di metode bola, dia hanya membutuhkan 2 data ini, namun untuk metode CPOF ada tambahan, yaitu ada perhitungan historical proportionnya. Bagaimana cara menghitungnya? Kita coba langkah-langkah menghitung kebutuhan kapasitas yang dibutuhkan menggunakan CPOF. Langkah pertama, kita perlu menghitung alokasi waktu mesin untuk sebuah produk atau komponen untuk setiap mesin. Jadi kita lihat, mesin drilling ini kan digunakan untuk produk A, produk B, dan produk C. Cutting juga digunakan untuk produk A, produk B, dan produk C. Sekarang kita coba untuk proporsikan berapa kebutuhan total waktu untuk tiap proses. Jadi kebutuhan drilling, produk A, produk B, dan produk C dijumlahkan sehingga kita memperoleh nilai ini. Kemudian untuk cutting, milling, assembling, finishing, packaging ini sama, nilainya dijumlahkan untuk tiap proses. Kita peroleh total dari masing-masing proses, kemudian selanjutnya dijumlahkan lagi. Berapa kebutuhan waktu keseluruhan? Setelah kita peroleh total keseluruhan waktunya, lalu dibuatkan proporsinya. Kita sekarang masuk ke step kedua, menghitung proporsi waktu untuk setiap work center atau working station. Jadi, berapa proporsi drilling terhadap total? Berapa proporsi packaging terhadap total? Jadi di sini berarti hitungannya adalah 26,50 dibagi 2224,38. Berarti di sini adalah 513,25 dibagi dengan totalnya 2224,38. Total seluruh nilai proporsi dari keseluruhan proses jumlahnya harus 1. Kita lanjut untuk langkah ketiga. Pada langkah ketiga, menggunakan nilai total waktu seluruh proses yang dibutuhkan untuk mengerjakan produk sesuai dengan MPS. Maka yang perlu Anda lakukan adalah Anda menjumlahkan berapa sih total waktu yang dibutuhkan untuk produk A, mulai dari drilling, cutting, assembling, finishing, sampai packaging. Ini semuanya Anda jumlahkan. Hal yang sama juga Anda lakukan untuk produk B dan Anda lakukan untuk produk C. Berarti untuk membuat satu buah produk A, dia butuh waktu 598,65 menit. Di bulan Januari, produk A yang perlu dibuat adalah 53,41. Produk B yang dibuat adalah 68,27 dan produk C adalah 78,31. Berarti berapa total kebutuhan di bulan Januari? Maka Anda melakukan perhitungannya, produk A butuh waktu sekian, jumlah barang yang diproduksi sekian. Ditambah dengan produk B-nya, berarti waktu produksi produk B dikali dengan jumlahnya, ditambah dengan produk C. Jumlah waktu yang dibutuhkan dikalikan dengan jumlah permintaannya. Ini Anda hitung penjumlahannya, berarti di bulan Februari juga sama. Berarti kalau di bulan Februari, ini jumlah waktu produk dikali dengan berapa permintaan pada bulan Februari. Waktu produk B dikali dengan permintaan pada Februari. Dan produk C dikalikan dengan jumlah permintaan pada produk C. Sehingga nanti hasilnya yang kita perlukan adalah ini. Berapa total kebutuhan kapasitas masing-masing periode. Ini sama, perkalian matriks, maka Anda juga bisa menggunakan perhitungan untuk M-mol
Array tabel satunya adalah tabel yang ini, waktu untuk masing-masing produk. Kemudian array 2-nya atau produk 2-nya adalah ini, yaitu demand untuk masing-masing produk per periode, sehingga nanti Anda bisa memperoleh hasil total kebutuhan kapasitas. Setelah selesai dengan langkah 3, maka kita masukkan hasil di step 1 tadi, ini hasil step 1, kemudian ini hasil step 2 proporsinya, lalu step 3 Anda masuk dulu ke kapasitas yang dibutuhkan totalnya. Ini dulu yang Anda hitung. Angka ini Anda peroleh dari mana? Angka ini Anda peroleh dari cara tadi untuk menghitung total kebutuhan kapasitas. Setelah itu, menghitung step 4, proporsi setiap mesin berdasarkan proses waktunya. Maka kita balik prosesnya. Berarti kebutuhan keseluruhan adalah 1544,53, maka berapa untuk drilling? Maka ini dikalikan proporsi. Berapa untuk cutting? Maka ini dikalikan dengan proporsinya. Berapa untuk milling? Ini dikalikan dengan proporsinya, dan seterusnya. Sama halnya berarti dengan bulan Maret. Nah, ini adalah total kebutuhan waktu, kemudian kita kalikan dengan proporsinya yang di sini. Untuk packaging, berarti untuk finishing dikalikan dengan proporsinya di sini. Untuk assembling, kita kalikan dengan proporsinya di sini. Untuk milling, dikalikan dengan proporsinya di sini. Seperti itu terus, sehingga seluruh data dari bulan Januari sampai dengan Juni, untuk seluruh proses, mulai dari drilling, cutting, milling, assembling, finishing, dan packagingnya terisi. Setelah kita selesai tadi dari langkah 1, 2, 3, dan 4, Anda bandingkan dengan berapa kapasitas yang tersedia di perusahaan. Untuk kapasitas yang tersedia di perusahaan, rumusnya sama untuk seluruh metode. Kita menggunakan rumus yang time available dikali dengan utilisasi dikali dengan efisiensi. Kalau kita hanya membandingkan kapasitas yang dibutuhkan sekian, kemudian kapasitas yang tersedia sekian, agak sulit untuk membacanya. Akan jauh lebih mudah kalau kita membacanya menggunakan grafik, maka langkah selanjutnya adalah dibuat grafiknya. Hitung waktu tersedia yang mungkin untuk setiap mesin, tadi sudah kita hitung, yaitu menghitung T dikali U dikali E. Setelah itu Anda buat grafiknya. Buat grafiknya baru kelihatan, oh ternyata ada masalah di bulan Maret dan di bulan April. Setelah ini Anda buat analisisnya, lalu Anda buat untuk salah satu periode yang bermasalah, kita lihat mana yang ada bottleneck. Oh ternyata ada bottleneck di cutting. Kapasitas yang tersedia tidak mampu memenuhi kapasitas yang dibutuhkan. Tapi di sisi lain, untuk packaging contohnya, ini kapasitas yang tersedianya malah jauh lebih besar dari apa yang dibutuhkan. Mungkin nanti kita bisa rekomendasi untuk bisa melakukan penyeimbangan beban kerja. Baik, sampai sini CPOF selesai. Sekarang kita lanjut untuk metode ketiga, yaitu Research Profile Approach atau RPA. RPA berbeda dengan pendekatan sebelumnya. Dalam perhitungan CPOF dan dalam perhitungan bola, kedua perhitungan ini tidak memperhitungkan adanya lead time. Kedua pendekatan tersebut mengasumsikan bahwa seluruh komponen dapat dibuat bersamaan dengan perakitan dan proses pemenuhan permintaan. Jadi ketika ada permintaan pada bulan Januari sebanyak 100, diasumsikan bahwa 100 permintaan ini dapat dimulai diproduksi pada bulan Januari juga. Namun ada beberapa hal yang tidak dapat seperti itu. Dalam pendekatan RPA, teknik perencanaan kapasitas kasar, itu perhitungannya mirip dengan Bill of Labor Approach, namun dia memperhitungkan adanya lead time. Misalnya, ada suatu proses yang membutuhkan proses produksi yang panjang. Jadi kalau ada permintaan pada bulan Januari sebanyak 100, lalu produk ini harus diproses 1 bulan sebelumnya, karena bahan bakunya diimpor waktu pengiriman panjang, dia harus dibuat 1 bulan sebelumnya, yaitu pada bulan Desember. Produksi pada bulan Desember untuk memenuhi permintaan pada bulan Januari. Kalau misalnya lead time-nya itu lebih panjang, dia lead time-nya 2 bulan, maka permintaan pada bulan Januari sebanyak 100 itu sudah harus mulai dibuat 2 bulan sebelumnya, yaitu pada bulan November sebanyak 100. Karena tadi tidak semua barang dapat dibuat pada bulan yang sama untuk memenuhi permintaan yang sama. Terkadang beberapa produk dia punya lead time yang cukup panjang.
Sehingga dalam perhitungan RPA ada 3 informasi yang diperlukan, yaitu jadwal induk produksi, kebutuhan waktu. Dua informasi ini sama dengan metode bola dan juga RPA. Perbedaannya adalah dalam metode RPA dibutuhkan adanya data lead time untuk masing-masing proses. Langkah perhitungan untuk RPA seperti apa? Ini langkahnya. Pertama-tama kita transpose dulu data jadwal induk tiap produksi agar periodenya berjajar ke samping. Sebelumnya kan datanya selalu seperti itu ya, bahwa periodenya itu ke samping. Januari, Februari, Maret, April. Jadi pastikan bahwa periodenya itu berjajar ke kanan. Alokasikan waktu pengerjaan per stasiun kerja untuk setiap produk sesuai dengan lead time yang diperlukan. Jadi misalnya kita harus tahu nih, ada produk A, itu prosesnya ada drilling. Nah, drilling ini dia membutuhkan waktu 70 menit, katakan 70 menit, tapi ada lead time prosesnya, dia harus dilakukan 1 bulan sebelumnya. Nanti kita coba alokasikan untuk produksi bulan Januari, maka 70 menitnya ini harus dibuat sejak bulan Desember. Kemudian tentukan nilai waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan produk sesuai dengan jumlah rencana produksi. Berarti kita harus tahu nih kalau jumlahnya tadi adalah 500 unit, kemudian untuk masing-masing produk itu butuh waktu 70 menit, maka berapa kebutuhan waktunya. Lalu tentukan nilai waktu pada masing-masing mesin untuk seluruh mesin dengan memperhitungkan lead time. Kita perhitungkan tadi lead time-nya untuk berapa periode yang dia harus mundur. Kemudian hitung kapasitas tersedia. Perhitungan kapasitas tersedia sama dengan sebelumnya, yaitu time available dikali utilisasi dikali efisiensi. Jadi kalau Anda mau membandingkan antara kapasitas tersedia dan kapasitas yang dibutuhkan, hitung kapasitas tersedianya cukup 1 kali saja, karena sama. Terakhir, untuk membandingkan antara kapasitas tersedia dan juga kapasitas yang dibutuhkan, Anda buat grafik supaya lebih terlihat perbandingan antara yang tersedia dengan yang dibutuhkan. Kita lihat contohnya sekarang. Ini data yang kita miliki. Misalnya produk yang dibuat ada 2, produk A dan produk B. Ini jumlah permintaannya 25, 35, 45, 45, 50, 75. Sudah ditranspose. Dia sudah berjajar ke samping data periodenya, jadi tidak ada masalah. Kemudian ada lead time untuk masing-masing waktu. Artinya drilling dia punya lead time 1, maka proses produksinya harus mundur 1 periode sebelumnya. Kemudian untuk produk B juga sama, lead time-nya 1, maka dia harus mundur 1 periode sebelumnya. Cutting dan milling untuk produk A, itu dia lead time-nya 0. Berarti dia akan diproduksi pada periode yang sama dengan permintaan. Untuk cutting produk B, dia lead time-nya 1, mundur 1 periode dari periode permintaan. Dan untuk milling produk B, dia lead time-nya 0, diproduksi pada periode yang sama dengan permintaan. Kita lihat di drilling. Pada proses drilling, kita lihat ini untuk produk B, dia lead time-nya 1. Berarti bulan Februari dia akan memproduksi demand pada bulan Maret. Cutting juga sama, untuk di bulan Februari dia akan memproduksi barang untuk bulan Maret. Sedangkan untuk proses milling, di bulan Februari karena lead time-nya 0, maka bulan Februari akan memproduksi barang untuk bulan Februari juga. Kalau kita lihat, ini kan contoh untuk bulan Februari ya. Berarti kalau kita hitung keseluruhan seperti apa? Di sini Januari. Januari itu drilling untuk produk A, lead time-nya 1. Maka pada bulan Januari, dia akan memproduksi barang untuk bulan Februari. Bulan Februari demand-nya berapa? 35. 35, drilling produk A waktunya berapa? 5 kali 5 ditambah untuk produk B-nya. Produk B, karena lead time-nya 1, berarti pada bulan Januari dia memproduksi barang untuk bulan Februari. Bulan Februari demand-nya berapa? 50. Maka 50 dikalikan dengan waktunya 6. Sekarang kalau untuk cutting, untuk produk A-nya, produk cutting kita lihat lead time-nya 0. Berarti bulan Januari memproduksi permintaan untuk bulan Januari juga. Bulan Januari permintaannya berapa? 25 kali dengan waktunya, yaitu 9. Produk B, kita lihat lead time-nya 1, artinya bulan Januari dia memproduksi barang untuk bulan Februari. Mundur 1 periode. Demand pada bulan Februari produk B berapa? 50. Berarti 50 kali waktunya adalah 8.
Untuk milling, lead time-nya 0. Berarti ini demand bulan Januari, ini juga demand bulan Januari. Februari, ini adalah produk A, yang ini adalah produk A, yang ini adalah untuk produk B. Produk A, Februari, demand-nya 0. Berarti dia memproduksi untuk bulan yang sama, yaitu bulan Februari juga. Produk B, lead time-nya 1, maka bulan Februari dia memproduksi untuk produksi bulan Maret, berarti 75. Untuk cutting lead time-nya 0, berarti dia memproduksi untuk bulan Februari juga, 35, kali waktunya 9. Untuk cutting, dia lead time-nya 1, berarti dia memproduksi untuk periode bulan Maret, berarti ini memproduksi untuk bulan Maret, waktunya 8. Untuk milling, nggak masalah, 0. Berarti dia memproduksi demand untuk bulan Februari dan B-nya juga memproduksi untuk bulan Februari. Nah, sekarang kita lihat di bulan Maret. Di bulan Maret, karena untuk proses drilling lead time-nya 1, artinya kan bulan Maret dia akan memproduksi produk untuk memenuhi permintaan pada bulan April. Aprilnya belum ada di sini, Aprilnya nggak ada. Maka datanya dikosong dikali dengan waktunya 5, ditambah demand-nya kosong dikali waktunya 6. Sehingga ini tidak ada data. Kemudian di bulan Maret juga untuk cutting, lead time-nya 0, berarti dia memproduksi demand untuk bulan Maret juga sebesar 45, sedangkan untuk cutting, lead time-nya 1. Berarti harusnya dia memproduksi untuk 1 bulan ke depan, yaitu April. Data Aprilnya nggak ada, maka ini adalah 0 dikali dengan 4, sehingga datanya tidak tersedia. Lalu kita lihat di sini untuk yang milling, karena lead time-nya sama-sama 0, berarti ini adalah permintaan pada bulan yang sama. Seperti itu. Jadi, perhatikan juga untuk lead time-nya. Kalau misalnya lead time-nya 1, berarti demand untuk bulan Maret, maka dia harus diproduksi untuk bulan April. Sehingga ketika dibuat di bulan April, satu periode berikutnya dapat memenuhi untuk permintaan bulan Maret. Gambarannya seperti itu untuk RPA. Kita buat gambaran yang lebih besar di sini. Untuk RPA ada 6 periode Januari sampai Juni dan due date-nya ada yang sampai 2 periode nih, 2 periode. Ada yang 1 dan ada juga yang 0, masing-masing beda untuk produk A, produk B, dan produk C. Kalau seperti ini, berarti contohnya adalah drilling untuk bulan Januari. Pada bulan Januari, produk A lead time-nya 1. Berarti dia memproduksi permintaan pada bulan Februari dikali waktunya ditambah dengan produk B. Produk B lead time-nya berapa? 1. Berarti dia memenuhi demand pada bulan Februari dikali waktunya ditambah dengan produk C. Demand-nya adalah 2, berarti dia memenuhi permintaan 2 periode di bulan Maret. Karena produksi bulan Januari, dia harus mundur 2 periode ya, Maret, mundur ke Februari, mundur ke Januari. Berarti bulan Januari dia akan memproduksi permintaan pada bulan Maret. Berarti untuk produk C, dia gunakan datanya yang ini. Sekarang kita coba contoh yang lain. Sekarang kita coba contoh untuk yang cutting. Contoh yang cutting itu demand-nya adalah 2 untuk produk A, 2 untuk produk B, dan 1 untuk produk C. Berarti di bulan April, kalau dia lead time-nya 2, berarti dia memproduksi barang untuk Mei, Juni. Berarti 2 periodenya adalah di bulan Juni untuk produk A, ditambah dengan dikali dengan waktunya. Kemudian untuk produk B-nya, lead time-nya 2 sama, ini adalah demand untuk bulan Juni. Kemudian ditambah dengan C-nya, karena lead time-nya 1, berarti C-nya menggunakan demand pada periode Mei, bulan Mei. Prosesnya sama semua dengan yang lain, sehingga nanti seluruh data ini harus dipenuhi. Setelah seluruh data dihitung, kemudian kita lihat totalnya. Totalnya tinggal Anda jumlahkan kebutuhan waktu untuk seluruh mesin. Anda jumlahkan di sini. Untuk bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, sampai Juni. Setelah itu kita bandingkan dengan kapasitas yang tersedia. Kapasitas yang tersedia sudah Anda hitung sebelumnya, yaitu time available dikali utilisasi dikali dengan efisiensi.
Sama seperti sebelumnya, untuk mempermudah karena akan sulit kalau Anda harus melihat secara visual angkanya, maka kita permudah dengan pembuatan grafik. Dari pembuatan grafik ini kita bisa lihat, oh ada masalah di mana, pada periode keberapa, dan pada workstation yang mana. Ini Anda jabarkan dan Anda buat analisisnya. Untuk RPA selesai sampai di sini. Memang untuk RPA agak sedikit perlu hati-hati untuk perhitungan karena kita harus memperhatikan due date dan juga memperhatikan lead time-nya. Selanjutnya, setelah kita mencoba tadi ada metode bola, ada metode CPOF, ada metode RPA, kita akan menggunakan yang mana? Penggunaannya tidak ada yang pasti lebih bagus, tapi tergantung dengan kebutuhan. Perhitungan CPOF lebih sederhana karena hanya membutuhkan perkalian tiap proporsi, namun biasanya CPOF ini kurang detail karena masih menggunakan pendekatan kasar dari proporsi. Pendekatan CPOF biasanya menggunakan lebih sedikit data dan permasalahannya adalah dia kurang sensitif ketika harus memperhitungkan ketika ada barang-barang yang diproduksi secara bersamaan atau produk-produk campuran. Sedangkan untuk pendekatan bola ini lebih direkomendasikan dibandingkan dengan CPOF karena perhitungannya lebih detail. Namun, walaupun CPOF dan bola ini perhitungannya lebih sederhana, ada beberapa perhitungan yang tidak memungkinkan menggunakan CPOF dan bola kalau dalam prosesnya terdapat lead time. Sehingga ketika ada lead time dalam proses produksi, perlu digunakan RPA atau Resource Profile Approach. Terakhir, keputusan dari RCCP ini apa? Setelah kita membandingkan antara kapasitas yang tersedia dengan kapasitas yang dibutuhkan, maka kita perlu melakukan sesuatu, kita memerlukan adanya revisi, atau kita perlu melakukan adanya penyesuaian. Kalau kapasitas yang dibutuhkan itu tidak dapat dipenuhi oleh kapasitas yang tersedia. Sehingga perusahaan dapat mencoba untuk melakukan overtime, kita tambah tenaga kerja, kita lakukan subcontracting, atau kita melakukan alternate routing. Jadi proses produksinya yang kita ubah sedikit, nanti Anda akan pelajari dalam line balancing setelah UTS supaya prosesnya bisa lebih ringkas. Atau kita kelola untuk proses antriannya. Proses antrian di sini bukan berarti antri di loket ya, tapi proses antrian barang ketika mau memasuki workstation. Nanti kalau misalnya hal-hal ini itu sudah dilakukan, namun belum bisa menyelesaikan masalah, maka perlu dilakukan revisi dari jadwal induk produksinya. Baik, demikian untuk materi perencanaan kapasitas kasar kali ini. Selamat belajar, banyak-banyak berlatih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.